Hari ini aku resmi menyelesaikan 30 Days Challenge Talking into the Camera. Dan jujur, ini lebih susah daripada yang kubayangkan. Challenge ini seharusnya selesai bulan Januari, tapi sekarang udah bulan Maret. Apakah aku gagal? Atau ini adalah bagian dari prosesnya? Jadi pada video ini aku mau cerita tentang bagaimana perjalananku selama 30 hari ini. Apa yang aku pelajari, struggle-nya di mana. Dan buat kalian yang mau memulai challenge serupa, aku punya tips buat kalian. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Dirga di 30 Days Challenge Talking to the Camera. Hari ini adalah hari ke-30, hari terakhir aku ngomong di depan kamera. Gimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Challenge ini aku mulai bulan Desember 2025. Nggak ada target besar, aku cuma mau terbiasa ngomong di depan kamera. Nggak ada target viral, buat konten yang banyak, nggak, cuma mau terbiasa aja. Tapi di perjalanannya aku mempelajari banyak hal. Mulai dari bagaimana komposisi video, setup lighting, improve kualitas audio, belajar editing, menulis skrip. Dan yang paling besar aku pelajari, aku mengenal diriku sendiri. Bagaimana aku merespon rasa bosan, bagaimana aku menunda, dan bagaimana aku memaksa diri untuk menyelesaikan challenge ini. Oke, aku mau cerita dari awal ya. Ini udah aku setting selambat-lambatnya selesai pada akhir Januari. Tapi apa yang terjadi? Kenapa bisa molor sampai Maret? Apakah karena sibuk? Enggak. Kesulitan? Enggak. Sesimpel bosan aja. Pada saat udah di tengah-tengah challenge itu aku ngerasa bosan. Habis itu mulai menunda. 1 hari jadi 2 hari, 2 hari jadi seminggu, seminggu jadi lebih. Kemudian setelah lama menunda, aku berpikir challenge ini udah gak relevan buat aku. Kenapa aku harus lanjut? Kenapa harus diselesaikan? Kemudian disinilah pelajaran terbesarnya. Bosan itu bukan sinyal untuk berhenti, tapi sinyal bahwa kamu sudah melakukan hal yang benar. Bosan itu bagian dari perjalanan yang panjang. Setiap orang yang konsisten pasti pernah merasakan bosan. Yang membedakan apakah terus berjalan walaupun pelan atau berhenti di situ. Kemudian apa yang aku dapatkan dari 30 Days Challenge ini? Tentunya yang pertama adalah skill ngomong. Ya, aku menjadi lebih nyaman ngomong di depan kamera. Kemudian ada gerakan tangan-tangannya. Kalau video pertama atau 7 video pertama aku pasti tegak. Habis itu ngomongnya ngalur ngidur, tidak terstruktur. Kemudian yang kedua tentunya skill-skill yang mengelilinginya. Ada lighting, kamera, editing, script writing. Ini aku memulainya dari nol. Karena aku eksperimen, trial and error setiap pembuatan video, aku pick up skillnya lebih cepat daripada mempelajari teori saja. Dan yang paling berharga adalah aku tahu diriku sendiri. Aku tahu aku tuh tipe orang belajar tuh kayak gimana sih. Aku tuh tipe orangnya yang belajar kecil-kecil tapi end to end. Maksudnya itu belajar teori sedikit, kemudian aku implementasikan, kemudian aku review. Nah, aku cocok dengan cycle seperti itu. Aku kurang cocok dengan teori tok, habis itu langsung bisa. Aku nggak bisa kayak gitu. Tanpa teori, nggak tahu apa-apa langsung nyoba trial and error. Nggak juga. Aku ngerasa kayak kalau kayak gitu kurang terarah. Aku tuh cocoknya yang tengah-tengah. Teori dikit coba, teori dikit coba. Sekarang aku mau berbagi tips buat kalian yang mau memulai challenge serupa, entah buat 30 Days Challenge Talking to Camera, atau sesi olahraga, atau menulis, atau membaca. Terserah kalian. Yang pertama adalah tentukan down kriteria yang jelas. Kalau berdasarkan pengalamanku, 30 Days Challenge ini kriterianya kurang jelas. Apakah ini harus 30 hari berturut-turut atau total 30 video? Nah, inilah menjadi sumber excuse sehingga aku bisa menunda-nunda. Contohnya jika kalian buat goal yang jelas, misalnya 30 sesi olahraga bisa dilakukan kapan saja dalam time frame 60 hari. Dengan clarity seperti ini, otak kalian akan meminimalisir untuk nunda. Kemudian yang kedua adalah bedakan completion dengan perfection. Banyak orang yang berhenti tengah jalan bahkan nggak memulai karena ngerasa hasilnya itu kurang sempurna. Sedangkan progres itu berasal dari repetisi, bukan percobaan pertama yang sukses.
kalau kita nunggu hasilnya sukses di percobaan pertama, kapan kita berprogresnya? Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas. Kita nggak tahu apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Jadinya mempunyai sedikit fleksibilitas dalam goalnya itu bisa sangat membantu karena meminimalisir burnout dan bisa memberikan ruang bagi kita untuk istirahat sejenak. Bagiku molor sampai Maret ini bukan kegagalan, tapi proses yang emang kayaknya aku enjoy-nya itu time frame-nya panjang, nggak bisa strict 30 hari beruntun. Emang harus ada jeda-jedanya dikit. Jadi kesimpulannya adalah memiliki tujuan itu penting, tapi menikmati prosesnya jauh lebih penting. Oke, sekian 30 Days Challenge. Hari terakhir aku ngomong di depan kamera. Menurut kalian gimana? Tulis komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya aku ngomong di depan kamera. Aku Dirga, dadah.